just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castle in the sky. Just the two of us. You and I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Irfan Adina Budaha, yang bertugas di pagi hari ini. Nah, izin Ibu, saya ingin melakukan pengajian ataupun bicara singkat lah Ibu. Nah, saya ingin minta waktunya selama kurang lebih 1 jam Ibu. Apakah Ibu bersedia? Muslim Nah, sebelumnya kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Mira Rinanda, Pak. Oke, untuk usianya Ibu? 58 tahun, Oke, dan pekerjaannya Ibu? ibu rumah tangga. Oke, baik Ibu ya. Nah, pertama-tama, apakah Ibu ada merasakan sesuatu yang kurang atau tidak Ibu pada hari ini? Bagaimana perasaan Ibu? Jadi saya itu merasa lemas, Pak. Kemudian ada bengkak di kaki dan juga di punggung sakit. Kemudian pas makan itu ngerasa mual. Oke. Nah, kira-kira sakit yang Ibu rasa itu sesakit apa Ibu jika harus dari angka 1 sampai 10 menurut Ibu? Mungkin sekitar bisa 7. Itu aja Ibu ya. Nah Ibu, apakah Ibu ingat apa penyebab dari rasa sakit ini apa Ibu? Kejadiannya ada atau gimana? Tidak Tidak terlalu ingat Ibu ya? tidak Nah, tahu, Ibu. Pak. Nah, kira-kira rasa sakit ini datang dari kapan ya Ibu ya? Mungkin sekitar sudah 3 bulan yang lalu, Pak. Awalnya hanya nyeri biasa, tapi makin kesini tuh makin parah. Bengkak di kaki juga tuh makin sering. Nah, kalau misalnya Ibu melakukan aktivitas nih seperti bersih atau berjalan-jalan, nah apakah ada sesuatu yang buat Ibu tuh semakin sakit rasanya nih, meningkat ya? Kalau semakin sakit itu ketika berjalan itu semakin sakit kalau dibawa jalan kakinya. Nah, kalau untuk makanan Ibu, apakah ada sesuatu makanan yang menyebabkan rasa sakit Ibu nih malah makin parah itu Bu? Kalau untuk makanan tertentu tidak ada, tapi ketika kegiatan itu semakin sering melakukan kegiatan atau membawa alat barang berat itu terkadang bikin saya mual juga. Nah, kalau Ibu sedang mengalami sakit, terus mengganggu aktivitas sehari-harinya, nah yang Ibu lakukan itu gimana Ibu? Cara Ibu mengatasinya? Saya minum obat pereda nyeri, kemudian juga mungkin istirahat sebentar, tapi kadang-kadang itu pun masih merasa sakit. Oke, Ibu ya, biasanya minum obat pereda nyeri dan istirahat ya Bu ya. Jika Ibu melihat kondisi Ibu sekarang ini nih, bagaimana menurut Ibu? Jujur Pak, semakin kesini tuh saya merasa semakin memburuk setiap harinya. Saya tambah lemas dan saya takut kalau harus menjalani cuci darah di setiap minggunya. Kenapa Ibu merasa takut untuk melakukan cuci darah? Apakah karena Ibu belum terlalu mengetahui tentang cuci darah atau pernah mendengar dari teman-teman Ibu kalau cuci darah itu menakutkan atau gimana Ibu? Kalau saya pernah dengar itu memang cuci darah itu menakutkan dan juga katanya itu kan hanya untuk itu tuh tidak bisa harus melakukan cuci darah dan tidak bisa disembuhkan. Dengan cuci darah itu sendiri hanya dengan cuci darah itu bisa membantu saya, tetapi itu saya merasa takut karena saya melihat darah. Oke, saya paham ya Bu ya, ini memang bukan sesuatu yang mudah. Memang cuci darah itu bisa kalau misalnya kalian sudah parah penyakitnya dan seumur itu bisa melakukan cuci darah. Tapi tenang saja Bu, kami dari rumah sakit akan selalu mendukung Ibu. Nah, untuk dukungan dari keluarga, gimana respon suami dan anak-anak Ibu? Alhamdulillah suami dan anak-anak saya itu selalu mendukung saya dan selalu membantu saya ketika saya butuh. Apakah Ibu pernah merasakan menjadi beban dalam keluarga atau apa Ibu merasa gimana gitu Bu? Jujur saja saya tuh merasa menjadi beban bagi mereka. Yang dulunya saya selalu melakukan pekerjaan rumah, yang selalu bisa bekerja apa-apa sendiri, sekarang minta bantuan untuk
minta bantuan dari mereka. Keluarga ibu ini sangat peduli ya ibu ya, dan itu hal yang patut disyukuri. Mereka tentu ingin yang baik untuk ibu. Sekarang saya mau tanya tentang aktivitas ibu sehari-hari. Apakah ibu bisa melakukan mandi, pakaian sendiri secara sendiri atau butuh bantuan dari keluarga? Kalau mandi dan pakaian itu masih bisa sendiri Pak, tapi kalau jalan kaki itu saya dengan tongkat. Oh, dengan tongkat. Kalau misalnya menaiki tangga atau gimana itu? Nah, kalau untuk naik tangga itu saya selalu dibantu sama suami saya karena sudah tidak kuat lagi untuk naik ke atas. Oke, jadi untuk naik tangga itu sudah tidak bisa lagi ya Bu, sakit rasanya. Ya, Bu, ya? jalan kaki biasa pun sudah pakai tongkat. Oke, kalau aktivitasnya seperti memasak atau belanja ke pasar itu gimana ya? Nah, untuk belanja dan memasak itu semua pekerjaan rumah anak saya yang melakukan. Baik Ibu, berarti kalau ingin melakukan aktivitas yang terbilang lama itu Ibu sudah agak sulit ya Bu ya, dan Iya. biasanya digantikan oleh orang-orang dari rumah ya Bu ya. Nah, untuk aktivitas tidur Ibu gimana Ibu? Apakah Ibu tidur secara nyenyak atau cuma bisa 2 jam atau tidak bisa malah sama sekali? Kalau untuk tidur malam itu saya sering terbangun Pak karena rasa nyeri yang ada di punggung saya. Kemudian kalaupun tidur siang paling 2 jam, itu pun sering terbangun. Oke, cuma 2 jam ya Bu ya. Mm-mm. Nah, Bapak Ibu, nanti kami akan bantu bagaimana cara mengurangi nyeri Ibu, mengelola nyeri Ibu, sehingga Ibu bisa tidur dengan nyaman, nyenyak, dan semoga saja kedepannya bakal lebih baik ya Ibu. Nah, selanjutnya saya mau tanya nih soal Ibu. Perasaan Ibu, apa Ibu merasakan cemas atau Ibu memiliki kecemasan akan sesuatu atau dengan kondisi Ibu ini? Ya, saya sangat merasa cemas sebenarnya. Saya takut tidak bisa menjalani cuci darah karena kata orang tadi yang saya katakan, kata orang-orang tuh cuci darah malah semakin memperparah keadaan dan keadaan tuh semakin melemah kondisi tubuh. Oke, saya mengerti ya Ibu ya tentang ketakutan Ibu, kekhawatiran Ibu. Kami akan mendampingi proses Ibu, proses kesehatan Ibu, dan dokter di sini juga akan menjelaskan lebih lanjut tentang cuci darah itu apa. Dan semoga Ibu tidak perlu lagi merasa cemas karena sudah tahu ya hal yang akan nanti dibahas oleh dokter ya Ibu ya. Nah, selanjutnya apakah Ibu merasa kesulitan Ibu menerima nyeri Ibu? Secara kan Ibu sekarang sudah mengalami nyeri di punggung, bengkak. Nah, bagaimana perasaan Ibu ini menerima perubahan fisik Ibu? Sejujur saja sejauh ini saya merasa belum bisa menerima dan saya itu merasa menjadi beban bagi mereka. Saya takut tidak tahu apa yang akan terjadi setelah cuci darah nanti. Seolah akan tergantung pada nasib nantinya. Apa-apa saya tidak bisa dan selalu membutuhkan bantuan dari suami dan anak-anak saya. Oke. Kalau boleh tahu Ibu dulu ini seorang tulang punggung keluarga ya Bu ya? Atau suaminya tulang punggung keluarga? Kalau tulang punggung keluarga suaminya, cuman apa-apa pekerjaan rumah dan itu semuanya itu saya mengerjakan. Tapi semenjak saya dengan keadaan sekarang itu menjadi anak saya yang mengerjakan semuanya. Ibu, berarti Ibu ini merasa apa ya Bu ya, merasa tidak enak ya Bu ya, karena Betul. padahal dulu kan Ibu yang mengerjakan, tapi sekarang sudah digantikan oleh anak-anak ya Bu ya, karena penyakit ini. Ya, saya merasa menjadi beban bagi anak saya dan suami saya. Pekerjaan mereka sudah banyak, tambah mengurusin saya. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah Ibu merasa menyalahkan diri sendiri karena penyakit ini, karena seperti yang Ibu tadi bilang Ibu merasa terbebani, atau apakah Ibu merasa pasrah dengan kondisi ini? Saya merasa terbebani dan juga pasrah, ya gimana, itu tergantung pada nasib gimana saya nantinya untuk kedepannya. Oke, berarti pandangan Ibu ke depannya gimana Ibu? Ya saya merasa menjadi beban saja untuk keluarga saya. Berarti Ibu hanya bergantung pada nasib ya? Saya pasrah sajalah gimana nanti. Bagi Ibu, saya mengerti kekhawatiran Ibu dan cemas Ibu, dan harap diingat Ibu, saya, para perawat di sini, para dokter dan keluarga Ibu selalu mendukung Ibu dari sisi kesehatan maupun dukungan lain. Nah, tentang hal-hal yang spiritual, apakah Ibu menjalankan ibadah sehari-hari Ibu?
Untuk sholat, ibadah sehari-hari, insya Allah saya masih beribadah dan saya sholat. Tetapi untuk melakukannya, saya itu merasakan sakit kakinya ketika lama berdiri. Jadi sholatnya duduk, Pak. Oke, berarti saat ibu melakukan ibadah itu ibu membutuhkan tempat duduk ya, Bu, ya? Kursi ya, Bu, ya. Ibu ini sangat kuat ya ibu untuk menjalankan ibadah. Nah, apakah ibu membutuhkan kunjungan ustadz atau ustazah ibu untuk memberikan dukungan spiritual? Ya mungkin itu bisa membantu. Saya merasa masih butuh bimbingan seperti ustazah untuk bisa menerima, melatih melatih keikhlasan dalam diri saya. Masih butuh bimbingan spiritual untuk saya menerima keadaan ini dengan ikhlas. Apakah ibu pernah menyalahkan Tuhan tentang kondisi ibu hari sekarang ini? Untuk pertama awal-awal saya pernah menyalahkan Tuhan, pernah marah dengan keadaan ini. Tapi ya sejauh ini itu makanya saya masih butuh bimbingan supaya tidak terlalu menyalahkan apa yang saya rasakan sekarang. Selanjutnya ibu, kami akan menghubungi untuk ustazah untuk membantu ibu ini. Nah, selanjutnya apakah ibu ada ya lagi yang ingin dibicarakan ibu? Intinya cukup, Pak. Cukup ya bu. Oke, ibu jangan ragu ya bu untuk memberitahu kami bu kalau ada hal-hal ke depannya nanti yang ingin dibutuhkan. Terima kasih ibu ya. Bagaimana perasaan ibu setelah bicara saat ini? Alhamdulillah selama perbincangan ini saya merasa lebih lega, Pak. Saya merasa lebih tenang. Oke, nah untuk selanjutnya ibu kontak waktunya kira-kira ibu kapan bisanya ibu? Seperti jam sekarang juga bisa, Pak. Oke, berarti besok di jam yang sama ya ibu ya? Ya. Oke, terima kasih ibu ya. Saya izin pamit. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ibu ya. Terima kasih, Pak.